Ratusan tenaga kerja sukarela TKS honorer bidang kesehatan dan non-kesehatan mendatangi DPRD Waikanan di bawah pengamanan ketat aparat Polres Waikanan, Selasa 16 Agustus 2022. Sebanyak 15 orang perwakilan diterima oleh Ketua DPRD Nikman Karim, Wakil Ketua Romli dan Ketua Komisi 4 Sairul Sidik. Kedatangan mereka ke DPRD Waikanan dalam rangka menyampaikan petisi terkait adanya surat edaran Sekda Kap Waikanan, tanggal 29 Juli tahun 2022, terkait pendataan pegawai non-ASN dan honorer kategori 2, THK 2, tahun 2022. Dalam edaran Sekda Kap Waikanan ada item persyaratan yang tidak bisa mereka penuhi, yakni fotokopi tanda terima gaji 1 tahun terakhir 2021, dan bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2022 yang dilegalisir oleh Kepala SKPD instansi. Dengan adanya persyaratan itu meski mereka sudah mengabdi ada yang sudah puluhan tahun tidak bisa didata sesuai edaran. Di kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Romli dan Ketua Komisi 4 Sairul Sidik mengatakan pihaknya akan mengundang pihak Dinas Kesehatan dan BKPSDM Waikanan untuk mencari solusi terbaik bagi tenaga honorer yang tidak bisa terdata tersebut. Bagaimana dia orang supaya bisa ikut di data, ya, bisa menjadi bukan mau menjadi PNS ataupun tenaga PKK, bukan, minimal bisa ikut serta saja mereka sudah terima kasih. Nah, tentu kita sebagai wakil rakyat, ya tentu kita akan bicarakan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berjuang melalui jalur pemerintah daerah, kami dengan DPRD berjuang melalui cara kami, yaitu kami kan ada fraksi-fraksi di pusat, sehingga keluhan-keluhan mereka ini bisa kita tampung dan bisa kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Romli meminta pihak legislatif maupun eksekutif untuk berjuang bersama-sama atau jalur masing-masing agar keinginan para tenaga honorer bisa terwujud. Kadis Kesehatan Waikanan Srikandi mengatakan bahwa yang dilakukan oleh pihaknya terkait pendataan sesuai dengan prosedur dan petunjuk surat edaran tersebut. Saya sempat klarifikasi kepada kepala puskesmas, bahkan kepala puskesmas pun tidak tahu. Wajar Pak, kami yang punya anak mau tahu mereka dibawa tanggung jawabkan. Kalau kami saja tidak tahu, berarti sebenarnya tidak ada hak kami mendampingi mereka di sini. Kami mendampingi mereka di sini wujud tanggung jawab. Sama seperti yang saya sampaikan kemarin, mereka sudah panjang lebar disampaikan, diarahkan oleh Bapak Pimpinan, langsung oleh Bapak Bupati, bahwa Pak Bupati akan berupaya, nama mereka tetap kita masuk, tetap kita lampirkan. Mereka tetap tidak yakin. Ya kalau mereka tidak yakin mau ke dewan, kami bilang, monggo. Artinya ini wujud tanggung jawab. Kami sekali lagi Pak, kami dinas tidak ada yang menghalangi. Kalau kami klarifikasi ke puskesmas wajar, karena mereka memasukkan lamaran ke puskesmas. Kami pun tidak tahu syarat mereka diterima itu apa. Kalau persyaratan yang mereka tuntut, kami harus mengeluarkan pernyataan saya menerima mereka. Maaf, saya selaku kadis sangat keberatan. Karena mereka ini diterima bukan hanya sekedar kami membutuhkan. Benar, kami ucapkan terima kasih, sudah saya sampaikan kepada mereka. Terima kasih atas perjuangan, motivasi mereka menjadi TKS di dinas. Tidak bisa kita pungkiri juga perjuangan mereka sangat luar biasa. Tapi aturan Menpan jelas Pak. Saya kalau mau menunggu aturan saya maaf Pak, saya nggak sanggup. Ini Menpan yang buat. Kemarin Pak Sairul Sidik sudah bilang kepada saya, Bu, suatu saat kita ke Menpan. Saya siap, tapi kan bukan komentar ke dinas kesehatan untuk Menpan. Mungkin yang lebih tepat dalam hal ini BKD mungkin Pak, yang selaku penerimaan kepegawaian, tentang kepegawaian. Dan sama anak-anak ini sudah saya sampaikan, tanpa kalian minta, kami jajaran dinas kesehatan mengupload nama kalian. Nama mereka ini semua ada di Kementerian Kesehatan. Kepala Dinas bersikeras jika memang ada bidan atau perawat yang honornya tidak dibayar dari APBN atau APBD, tidak kita data sesuai bunyi surat edaran tersebut. Dia mengaku tidak berani melanggar aturan tersebut. Namun pemerintah Waikanan dan Bapak Bupati menurut Srikandi tetap melakukan upaya untuk pendataan honorer non-APBN dan APBD untuk database Departemen Kesehatan RI. Kalau udah kami bilang dari awal itu kalau mengenai prosedur, kami ini tidak paham prosedur pemerintahan ini bagaimana gitu loh. Siapa yang harus duluan kami temui, bagaimana harus kami menemui, caranya menemui itu apa, mengirim surat ataukah ada orang yang datang ke rumah itu tidak tahu. Nah, makanya ada ide lah beberapa, karena itu kan forum
kelompok di dalam grup handphone itu. Jadi mereka beride, kita ini ada perwakilan rakyat gitu loh, yang akan bisa menyampaikan isi hati kita ini ke pemerintahan kita gitu. Makanya kami beride ke Komisi 4 karena mereka yang menaungi dari pendidikan sampai kesehatan ya Bapak ya. Makanya kami ketemu Bapak Sairul. Saya sendiri yang mewakili, kami bertujuh yang mewakili menemui Bapak, bertanya konsultasi ke beliau, Pak bagaimana dengan curhat, bagaimana Pak, kami ini ada seleksi P3K, tapi kami tidak bisa diikut sertakan Pak, hanya karena syarat selip gaji itu tidak memenuhi. Kami puskesmas 20, puskesmas sekabupaten Waikanan ini tidak memiliki gaji, hanya jaspel. Saat ditanyakan jaspel itu keterangannya apa, itu belas kasihannya ASN yang dipotong dari gaji ASN. Dari Waikanan, Fikri, LampungVisual.com mengabarkan.